Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Purnava Radisya dengan BP 2001051039 dari kelas 1D D3 Teknik Telekomunikasi. Taharah dan implementasinya dalam ibadah sehari-hari. Kaum muslimin sangat memperhatikan taharah. Bahkan ulama fikih menganggap taharah merupakan salah satu syarat pokok sahnya ibadah. Taharah sangatlah penting karena bisa menentukan sah atau tidaknya seseorang dalam ibadah. Para ulama ahli fikih membagi taharah ke dalam 4 bagian, yaitu wudu, mandi junub, tayamum, dan istinja. Taharah merupakan sarana untuk mensucikan diri yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan sholat misalnya, seseorang harus berwudu terlebih dahulu dan membersihkan najis yang melekat di badannya. Pada dasarnya, ajaran Islam mengharuskan kebersihan, karena Islam sendiri merupakan agama yang mementingkan kebersihan. Islam mengajarkan manusia untuk bersuci dan mensucikan diri, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Taubah yang artinya, "Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya." Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Pengertian taharah. Taharah menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut istilah syarah, taharah adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, taharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang memperbolehkan sholat, berupa berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air suci dan mensucikan. Macam-macam air. Air mutlak, yaitu air suci lagi mensucikan, yakni air yang sah mensucikan benda yang terkena najis dan boleh diminum. Contohnya air yang jatuh dari langit, seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun, dan air mata air. Sedangkan air yang boleh diminum tapi tidak mensucikan buat berwudu atau mandi wajib seperti air teh, air kelapa, dan sebagainya. Air makruh dipakai, yaitu air yang suci lagi mensucikan, tetapi makruh memakainya ialah air yang panas, air yang sangat sejuk atau sangat dingin, dan air yang dijemur di kaleng, sebab dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit kulit. Air mustakmal, air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang sedikit sudah dipakai wudhu atau bekas dipakai mencuci kotoran atau najis. Dalam bagian air mustakmal ini ada 3 macam, yaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur dengan suatu benda yang suci seperti air kopi, air teh, dan sebagainya. Air yang sedikit kurang dari yang kedua adalah air sedikit yang kurang dari 2 kula. Sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Adapun air 2 kula adalah ukuran isi pada suatu tempat yang bersegi 4, yaitu panjangnya 1/4 hasta, lebarnya 1/4 hasta, dan dalamnya 1/4 hasta. Dan ketiga, air buah-buahan seperti nira, air kelapa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, air yang najis, yaitu air yang sedikit, yakni tidak cukup 2 kula dan bercampur dengan najis meskipun air tersebut tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya, ataupun air yang banyak lebih dari 2 kula tapi berubah dengan campuran najis atau kotoran. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis menurut istilah adalah tiap-tiap sesuatu yang menghalangi sahnya sholat dan diharamkan juga memakannya. Adapun macam-macam najis ada 3 macam, yaitu mukhalladah, mutawasitah, dan mukaffafah. Yang pertama, najis mukhalladah,
yaitu najis yang terbit dari binatang anjing dan babi atau dari keturunan keduanya. Cara mensucikan yaitu pertama, rupa dari najis tersebut terlebih dahulu dihilangkan dan bersihkan dengan air sebanyak 7 kali, kemudian campuran tanah yang suci sekali. Yang kedua, najis mutawasita, yaitu najis yang bukan dari binatang anjing dan babi dan bukan pula dari keturunannya. Misalnya kencing, tai, darah, dan sebagainya. Adapun cara mensucikannya cukuplah sekali basuh dengan air yang bersih hingga hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Najis mukhaffafa yaitu najis air kencing anak kecil atau bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun umurnya dan belum makan apa-apa, hanya air susu ibunya saja atau air susu lainnya. Adapun cara membersihkannya, cukup dengan memercikkan air di atasnya hingga basah dan tidak mengalir sekalipun. Dan jika tidak mengalir sekalipun, istinja. Makna istinja yaitu menghilangkan najis buang air kecil dan besar daripada tempat keluarnya dengan air atau batu hingga bersih hilang najisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau telah melalui 2 buah kubur sehingga beliau bersabda, kedua orang yang berada dalam kubur ini disiksa. Seorang disiksa karena mengadu-adu orang, dan yang seorang lagi karena tidak mengistinja kencingnya. Apabila seorang dari kamu beristinja dengan batu, hendaklah ganjil. Wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bagus dan bersih, sedangkan menurut syara artinya aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan 4 anggota tubuh, muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Jadi definisi wudhu bila ditinjau dari sisi syariat adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang khusus. Dasar disyariatkan wudhu, melakukan wudhu ditegaskan berdasarkan 3 macam alasan, yakni sebagai berikut. Pertama, firman Allah dalam surat Al-Maidah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kedua, sabda Rasulullah yang artinya, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antaramu bila ia berhadas sehingga ia berwudu. 3. Ijma telah terjalin kesepakatan kaum muslim atas disyariatkannya wudu semenjak zaman Rasulullah hingga sekarang ini, sehingga tidak dapat disangka lagi bahwa ia adalah ketentuan yang berasal dari agama. Rukun wudu. Pertama itu niat. Hendaknya berniat menghilangkan hadas atau menyengaja berwudu. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Dalam menghafalkan niat juga menentukan keikhlasan seseorang dalam melaksanakan ibadahnya. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Dan yang terakhir, tertib, yaitu berurutan membasuh anggota wudhu satu persatu dan mendahulukan rukun wudhu yang harus dahulu dan mengakhirkan rukun wudhu yang harus diakhirkan. Syarat-syarat wudhu. Adapun syarat-syarat wudhu itu ada 10, yaitu Islam, tamyi, suci dari haid dan nifas, bersih dari hal-hal yang menghalangi sampai ke kulit kepala,
Tidak terdapat sesuatu yang dapat mengubah air pada anggota wudhu seperti za'faran, mengerti akan sifat kefarduan wudhu, tidak meyakini atau menganggap sunat hal-hal yang bersifat fardu, sudah masuk waktu sholat, berturut-turut wudhu bagi orang yang selalu mengalami hadas, dan air yang mensucikan. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu diantaranya adalah: pertama, keluar sesuatu dari dua kubul dan dubur, misalnya buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya. Hilangnya akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa. Keduanya bukan muhrim dengan tidak ada penghalang di antara kedua kulit tersebut. Muhrim artinya keluarga yang tidak boleh dinikahi. Dan yang keempat, memegang dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari yang tidak memakai tutup. Atau walaupun kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain, baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak-anak. Dan yang terakhir, mandi wajib. Mandi wajib yaitu apabila ditinggalkan dan tidak melakukan maka berdosa dan tidak sah melaksanakan ibadah seperti sholat fardu atau sunnah, membawa dan memegang Al-Quran, atau masuk dan diam di dalam masjid. Yang dimaksud dengan mandi wajib yaitu mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Adapun niatnya sebagai berikut, yang artinya: sengaja saya mengangkat hadas yang besar daripada sekalian tubuh fardu karena Allah. Sebab-sebab mandi wajib adalah jima atau bersetubuh, mati bukan mati syahid, haid, nifas, dan wiladah atau melahirkan. Cara rukun mandi wajib yaitu: pertama adalah niat, bersamaan dengan mula-mula membasuh sebagian tubuh sambil membaca lafaz niatnya yang telah disebutkan di atas, menghilangkan najis atau bendanya ada di tubuh, menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.